Assalamualaikum teman-teman, ini adalah serial Adab Menuntut Ilmu yang merupakan kumpulan dari adab-adab menuntut ilmu yang saya terapkan di TPQ saya. Kita udah sampai ke adab yang keempat, yaitu harus sabar. Menuntut ilmu itu wajib sabar, karena ilmu itu diambil sedikit demi sedikit dalam waktu yang panjang. Ya, seperti kata Imam Syafi'i, kemarin kita udah bahas di adab yang ketiga tentang bersungguh-sungguh gitu ya. Kata Imam Syafi'i, salah satu kunci menuntut ilmu adalah waktu yang panjang, tulu zaman, waktu yang panjang. Dan maka kita harus hadirkan kesabaran untuk melalui jalan yang panjang ini. Karena menuntut ilmu itu banyak harus sabarnya. Kita hadir aja itu, konsisten hadir, itu butuh kesabaran. Kita baca buku pelajaran untuk mendapatkan ilmu, itu butuh kesabaran. Kita duduk memperhatikan gurunya aja, itu butuh kesabaran juga. Jadi belajar menuntut ilmu itu banyak harus sabarnya. Ya, kalau kita nggak sabar, kita nggak akan dapat ilmunya. Karena anak zaman sekarang masalahnya maunya serba instan, gitu ya. Beberapa anak yang saya temuin gitu ya, maunya serba cepat, nggak mau sabar, nggak mau berlelah-lelah gitu ya. Dikasih PR, terus suruh jawab soal, ya, nyarinya ke Google. Padahal kalau baca di buku pelajarannya, itu ketemu. Dan jawabannya lebih bagus yang di buku daripada di Google biasanya. Kan kalau di buku kan kita harus baca dulu, kita harus memahami dulu, terus baru kita tuliskan dengan bahasa kita. Ada proses belajarnya gitu ya. Tapi kalau dari Google, itu cuman copy paste, cuman salin dan tempel doang. Akhirnya nggak ada proses belajar. Itu kalau nggak ada kesabaran. Makanya belajar harus sabar. Seperti kata perkataan, man sobaro zofiro. Siapa yang sabar, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Man sobaro zofiro. Siapa yang sabar, dia akan menang. Siapa yang sabar, dia akan mendapatkan hasil. Itu kalau sabar. Kalau kita nggak sabar menuntut ilmu, kita nggak akan pernah bisa mencapai hasil belajar yang baik, gitu ya. Kayak Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau kita nggak mampu untuk bersabar hari ini, kita akan menderita di kemudian hari. Maka mendingan kita sabar sekarang gitu ya, belajar, agar nanti kita nggak menderita karena kebodohan kita. Makanya hari ini banyak fenomena tadi ya, copy paste, contek mencontek ya, ujian dia mencontek gitu karena dia nggak sabar. Kalau dia sabar berarti dia harus belajar ya dari awal ya, sebelum ujian harus belajar gitu ya, baca bukunya, pahami isinya gitu ya, terus diingat-ingat pelajarannya. Itu butuh kesabaran. Tapi orang yang nggak sabar, dia akan cari jalan pintas, akhirnya mencontek tadi. Nah itu sebabnya kita mencontek karena nggak sabar. Padahal belajar harus sabar. Makanya kita harus sabar-sabarin. Berusaha untuk sabar. Kak, saya belum bisa sabar kak. Nggak apa-apa. Terus berusaha untuk sabar. Insya Allah nanti Allah akan sabarkan. Kata Rasul, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ وَمَا أُعْتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ صَبَرٍ. Jadi siapa yang terus berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya mampu bersikap sabar. Dan tidak ada anugerah Allah yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi kesabaran itu harus diusahakan dulu. Insya Allah nanti Allah akan jadikan kita sabar. Jadi man sobaro zofiro. Siapa yang sabar, dia akan menang. Siapa yang sabar, dia akan berjaya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.